Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terkait dengan tugas pemrograman berorientasi objek atau kuis pemrograman berorientasi objek. Nah, adapun dari kuis ini kami terdiri dari dua orang saja. Yang pertama, Desir Ardiani dengan NIM F1D018012 dan dengan saya sendiri, Nidatun Izati dengan NIM F1D018034. Dan untuk permasalahan yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Desir Ardiani. Kepada Saudara Desir Ardiani, saya persilahkan. Baik, jadi saya dan teman saya membuat sebuah program yang dimana program ini mempunyai permasalahan dimana contoh permasalahan yang akan dibuat desain pemecahan masalahnya itu sebagai berikut. Pertama, hewan darat merupakan hewan yang tinggal beradaptasi dan berkembang biak di daratan serta biasanya bernapas dengan paruh. Kedua, contoh hewan darat yaitu kucing, sapi, harimau, gajah, jerapah, dan sejenisnya. Yang ketiga, hewan darat juga memiliki beragam ciri-ciri. Dari ciri-ciri yang beragam tersebut, kami buatkan suatu program untuk membedakan hewan darat yang memiliki ciri yang beragam. Jadi nanti output dari permasalahan ini adalah nama hewan itu sendiri dan juga karakteristik dari hewan itu tersendiri. Next. Kemudian dilanjutkan dengan abstraksi kebutuhan dan keterhubungan kelas. Nah, untuk abstraksi kebutuhan kelas ini terdapat entitas di dalamnya, di mana entitas-entitas tersebut nantinya akan membentuk sebuah kelas, dan dari kelas tersebut akan menjadi objek. Nah, berikut berapa entitas yang terdapat dari permasalahan kami. Yang pertama ada entitas hewan, yang kedua ada entitas hewan darat, dan yang terakhir ada entitas kucing, sapi, harimau, gajah, dan sejenisnya. Nah, namun dari program yang kami buat, kami hanya mencantumkan beberapa saja yang termasuk ke dalam hewan darat. Next. Selanjutnya ada deskripsi atribut dan metode yang dibutuhkan dan alasan penggunaan identifier atau enkapsulasi. Jadi bisa dilihat di gambar ini, penggunaan identifier yang termasuk dalam materi enkapsulasi tersebut yaitu dapat terlihat di diagram yang telah kami buat yang menunjukkan bahwa penggunaan identifier menggunakan tipe public. Kenapa kami menggunakan tipe public? Karena kita ketahui bahwa tipe public ini supaya supaya bisa diakses oleh kelas anaknya dan diakses secara keseluruhan. Next. Nah, untuk keterhubungan kelas, dari diagram yang kami buat tersebut, dia diklasifikasikan berdasarkan single dan multi-level inheritance. Kenapa? Karena yang pertama ada kelas induk, di mana kelas induknya ini yaitu hewan. Kemudian ada kelas anak dari hewan darat, ada kelas anak dari hewan, yaitu berupa hewan darat. Nah, kemudian ada kelas induk dari kucing dan sapi, di mana kelas induk dari kucing dan sapi ini yaitu hewan darat. Nah, dan kelas anak dari hewan darat yaitu kucing dan sapi. Jadi di sini dapat dilihat ada kelas induknya ini, hewan ini, dia mempunyai anak kelas hewan darat. Kemudian kelas hewan darat ini, dia mempunyai anak yaitu kelas kucing dan kelas sapi. Dan ada satu kelas lagi yaitu kelas bebas, di mana kita pergunakan untuk kelas mainnya. Next. Di sini kami akan menjelaskan code atau program yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada kelas hewan, yang dimana kelas hewan ini merupakan kelas induk. Di sini kita bisa lihat kami menggunakan modifier public string jenis hewan, karena dengan menggunakan
public pada atribut ini supaya bisa diakses dari luar atau dalam kelas ini. Jadi kalau misal kita menggunakan private dalam kelas induk ini, maka dia tidak akan bisa diakses oleh kelas anaknya. Jadi makanya kenapa kami menggunakan modifier public di kelas hewan ini. Next. Nah, yang kedua ini merupakan kelas anak yang dimana bisa dilihat di sini ada public kelas hewan darat, extend hewan. Di sini kami menggunakan pewarisan di mana kami menggunakan keyword extend agar dapat mengakses kelas induknya. Yang kedua, ada private string warna, hewan pemakan, reproduksi, integer kecepatan berlari, dan jumlah kaki. Di sini mengapa kami menggunakan modifier private supaya yang kita ketahui kan di mana data dienkapsulasi atau dibungkus dengan modifier private agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelasnya. Makanya di sini kami menggunakan metode set dan getter agar bisa diakses datanya. Terus di sini juga di public dapat dilihat kami sudah menerapkan overloading di mana ada 2 kelas hewan darat. Yang pertama itu terdapat kelas hewan darat yang memiliki 2 metode dengan nama yang sama namun memiliki parameter yang berbeda. Di metode yang pertama public hewan darat ini yang mempunyai parameter string jenis hewan, string warna, string hewan pemakan, string reproduksi, dan integer kecepatan berlari, integer jumlah kaki. Sedangkan di metode keduanya itu kosong. Dan di sini juga kami memanggil constructor, kami menggunakan notasi super untuk memanggil konstruktor dari kelas induk dari konstruktor kelas anak. Dan makanya kami menggunakan notasi super dan harus ditulis di baris pertama pada konstruktor kelas anak. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya di sini, kenapa ada public string get jenis, kenapa ada public void set jenis, dan seterusnya. Kenapa kita menggunakan get dan set? Karena ini nantinya bakalan diterapkan pada fungsi main-nya, di mana dia bakalan menunjukkan bahwa hal ini termasuk ke dalam overriding, di mana overriding itu dia menggunakan dia seperti nilai yang ditindih, jadi antara kelas induk yang dipanggil yang pertama, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kelas induk yang pertama dipanggil, terus ada kelas induknya di mana ada hewan darat. Hewan darat ini termasuk kelas anak dari kelas induknya. Nah, ini yang dipanggil, jadi dia termasuk ke dalam Jadi untuk yang ini termasuk ke dalam overriding. Nah, sedangkan yang ini itu dia hanya memanggil kelas induknya. Jadi kita membedakannya karena nilai yang di sini itu dia bakalan memanggil kelas sebelumnya, di mana kelasnya ini. Nah, ini yang dipanggil. Sedangkan untuk yang ini yang menggunakan set dan get, dia hanya memanggil apa yang sudah kita tentukan dalam public string get jenisnya. Maksudnya, apa yang sudah kita tentukan pada public void set jenis hewannya. Dan seterusnya. Nah, sebagai tambahan, jadi di metode set dan get ini kenapa kami memberikan modifier public, karena metode ini kan akan diakses dari luar kelasnya, yang dimana bakal diakses di kelas main-nya. Jadi di metode set ini di metode set ini tidak memiliki nilai kembalian atau bernilai void kosong, karena kan kita ketahui tugas set ini hanya untuk mengisi data ke dalam atributnya. Sedangkan untuk metode get-nya tuh kita memberikan nilai kembalian sesuai dengan tipe data yang akan diambil. Terima kasih. Nah, ini hasil run-nya. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi,
jenis yang pertama sapi, terus jenis yang kedua ini kucing. Nah, di mana jenis sapi dan kucing ini dia awalnya berada di sini. Nah, di sini dia termasuk ke dalam penerapan inheritance. Nah, kemudian sedangkan yang di sini jenis sapi yang ketiga ini dia diatur terlebih dahulu di dalam set jenis hewan, get jenis hewannya. Sebelumnya di sini tuh sapinya memiliki beragam warna. Sedangkan kecepatan larinya di sini 35. Nah, setelah kita mengaturnya dalam setnya, itu kita ngaturnya untuk set warnanya itu menjadi hitam putih dan kecepatan berlarinya menjadi 30. Nah, hal ini menunjukkan bahwa overreading tersebut berjalan karena nilai yang sebelumnya awalnya dia menjadi nilai sebelumnya itu dia beragam warna dan kecepatan berlarinya itu 35, dia ketindih sama nilai yang hitam putih sama 30. Nah, itu yang dimaksud dengan overreading untuk tambahannya tadi. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata, dimaafkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika banyak kekurangan.